Harga emas melonjak tinggi dalam waktu singkat, dan semua orang kayak heboh bilang, akhirnya aman, cuan gede nih, atau emas pelindung inflasi terbaik. Tapi, tunggu dulu, jangan langsung senang dulu. Karena kenaikan emas yang terlalu cepat, kadang justru menjadi pertanda buruk yang banyak orang tidak sadar. Saat orang panik beli emas, itu bukan hanya soal investasi, tapi juga soal psikologi pasar. Dan kadang yang menentukan bukan logika, tapi rasa takut dan keserakahan yang tersembunyi. Gue mau ngajak lo melihat di balik kilau emas itu, di balik grafik naik turun yang bikin mata berbinar, karena di sana ada banyak hal yang jarang dibahas, tapi krusial banget, supaya lo tidak menjadi korban hype pasar. Harga emas naik memang bikin mata berbinar, semua orang senang karena merasa aset aman gua naik. Tapi lo harus tahu, kenaikan tajam ini seringkali bukan karena ekonomi membaik atau bisnis berjalan lancar, tapi karena pasar sedang ketakutan. Inflasi melonjak, suku bunga naik atau turun ekstrim, ketidakpastian politik atau geopolitik, konflik global, semua bisa bikin investor lari ke emas. Dan ketika banyak orang panik beli di puncaknya, lo bisa masuk ke zona bahaya tanpa sadar. Ini seperti melihat lift naik terlalu cepat. Orang senang karena cepat sampai lantai tinggi, tapi kabelnya mulai gemetar dan itu bahaya. Sama dengan emas, kenaikan cepat kadang menandakan pasar sedang rapuh. Kita semua tahu emas punya reputasi sebagai safe haven, pelindung nilai dari inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Tapi kenaikan cepat bisa jadi jebakan. Banyak orang membeli karena takut, bukan karena memahami kondisi fundamental. Ketika lo ikut panik beli, lo ikut arus yang rapuh. Harga emas bisa stagnan, atau bahkan jatuh ketika kondisi ekonomi berubah. Jadi kenaikan cepat seringkali bukan pertanda sehat, tapi pertanda pasar sedang bergejolak dan dipenuhi ketakutan. Banyak orang berpikir, aku aman, asetku naik. Tapi realitanya, keuntungan lo bisa tergerus biaya transaksi, biaya penyimpanan, dan spread pembelian. Risiko koreksi juga tinggi karena banyak orang sudah berebut masuk. Ketika kondisi ekonomi berubah, misalnya suku bunga naik, nilai tukar menguat, atau konflik mereda, emas kehilangan daya tarik, dan harga bisa turun. Jadi jika lo masuk di puncak, lo berisiko rugi ketika lo menjual. Lo mungkin bertanya, apa yang harus gue lakukan? Pertama, kenali tujuan investasi lo. Apakah lo ingin emas untuk jangka panjang, misalnya 5-10 tahun, atau sekadar berharap hasil cepat? Emas paling cocok untuk jangka panjang. Kalau tujuan lo jangka pendek, kenaikan cepat memang terlihat menggoda, tapi risiko koreksi tinggi. Lo harus realistis melihat karakter emas dan menyesuaikan strategi. Kedua, jangan cuma melihat kenaikan harga sebagai alasan beli. Lo harus tahu kenapa harga naik. Apakah karena inflasi tinggi, ketakutan pasar, konflik global, atau hype semata? Pemahaman konteks penting supaya lo nggak ikut arus tanpa sadar. Jangan sampai lo beli karena naik terus, tapi lupa melihat alasan di balik kenaikan itu. Yang ketiga, diversifikasi. Jangan menaruh semua uang ke emas karena naik cepat. Tidak ada investasi yang bebas risiko. Emas salah satu instrumen, tapi portofolio lo harus seimbang. Campurkan dengan saham, obligasi, reksadana, atau instrumen lain supaya risiko tersebar. Keempat, siapkan strategi keluar. Jangan beli tanpa rencana. Tentukan harga jual, kondisi yang akan membuat lo menjual, dan disiplin. Karena kalau lo pasif dan harga turun, lo bisa terjebak. Strategi keluar adalah bagian dari investasi cerdas. Sekarang mari kita lihat sisi kritis dari kenaikan cepat emas. Mengapa bisa jadi pertanda buruk? Karena pasar sering menutup mata terhadap fundamental yang sebenarnya. Banyak orang lari ke emas karena takut inflasi atau resesi, yang artinya ekonomi real sedang bermasalah. Kenaikan emas yang spektakuler seringkali muncul dari ketakutan pasar, bukan dari kondisi ekonomi yang sehat. Jadi harga naik bukan karena pasar sangat sehat, tapi karena orang sedang panik. Lo mungkin berpikir, tapi gue tetap beli emas supaya aman. Itu bagus. Tapi aman bukan berarti bebas risiko. Emas fisik punya biaya penyimpanan, biaya transaksi, dan spread pembelian yang tinggi. Kalau lo beli saat harga melonjak, keuntungan lo akan tergerus biaya-biaya tersebut, dan risiko koreksi ada di depan mata. Jadi lo harus siap menerima risiko ketika harga berubah arah. Sekarang bayangkan skenario nyata. Harga emas naik drastis karena inflasi dan ketakutan global.
Banyak orang buru-buru beli, tapi kemudian suku bunga naik, dolar menguat atau konflik mereda. Pasar kembali ke aset yang menghasilkan imbal hasil, sementara emas yang tidak memberikan yield jadi kehilangan daya tarik. Harga stagnan atau bahkan turun, dan lo yang masuk di puncak bisa rugi. Lo harus bertanya, apakah lo membeli emas karena memahami instrumen ini, atau karena takut ketinggalan? Kalau jawaban lo takut ketinggalan, lo sedang menjadi korban hype. Banyak orang masuk emas tanpa riset karena fenomena FOMO atau Fear of Missing Out. Ini jebakan terbesar, masuk di puncak karena ketakutan, bukan keputusan matang. Bagaimana kita agar tidak terjebak? Pertama, gunakan dana yang bukan uang darurat atau uang yang lo butuhkan dalam waktu dekat. Emas paling cocok untuk dana yang bisa lo biarkan mengendap, bukan untuk kebutuhan jangka pendek. Kedua, catat harga rata-rata pembelian. Jangan beli sekali di puncak. Metode rata-rata biaya bisa mengurangi risiko. Ketiga, tetapkan rencana keluar. Kapan lo jual, harga berapa, atau kondisi apa yang membuat lo keluar. Jangan pasif, biar aja. Keempat, pantau fundamental ekonomi. Inflasi, suku bunga, nilai tukar, kondisi geopolitik, permintaan fisik emas. Kenaikan cepat sering muncul dari ketidakpastian dan panik pasar, bukan kondisi ekonomi sehat. Lo perlu menyadari apa yang mendorong harga naik sebelum memutuskan beli. Sekarang kita masuk ke sisi psikologis. Banyak orang percaya bahwa emas selalu aman, dan kalau naik cepat pasti cuan besar. Tapi lo harus sadar, harga emas adalah hasil interaksi kompleks antara ekonomi, sentimen pasar, dan psikologi massa. Ketika semua orang panik, harga bisa naik tajam, tapi ini bukan indikator kesehatan pasar. Justru sebaliknya, kenaikan cepat kadang menandakan pasar sedang rapuh, dan lo bisa terseret oleh hype. Lo juga harus paham risiko tersembunyi. Emas tidak menghasilkan imbal hasil. Lo tidak menerima bunga atau dividen, hanya berharap kenaikan harga. Jadi kalau pasar berubah arah, lo bisa stagnan atau rugi. Selain itu, emas fisik punya biaya penyimpanan, risiko pencurian, dan biaya transaksi. Lo harus menghitung semua ini sebelum membeli. Selain itu, lo harus sadar bahwa kenaikan cepat emas bisa menciptakan ekspektasi palsu. Banyak orang berpikir, harga terus naik, gue nggak boleh ketinggalan. Ini mentalitas FOMO yang berbahaya, karena ketika hype berakhir, harga bisa turun drastis, dan banyak orang yang masuk di puncak akan rugi. Lo harus bisa bedakan antara tren jangka panjang dan pergerakan sementara. Lo mungkin bertanya, apa strategi terbaik? Salah satunya adalah membeli secara bertahap. Jangan sekaligus di puncak, tapi beli sedikit demi sedikit saat harga wajar. Ini metode rata-rata biaya. Dengan begitu, risiko koreksi bisa dikurangi. Selain itu, selalu gunakan uang dingin, bukan uang yang lo butuhkan dalam waktu dekat. Selain strategi beli, lo juga harus siap exit strategi. Tentukan kapan lo akan menjual, di harga berapa, atau kondisi apa yang membuat lo keluar. Jangan pasif menunggu, karena pasar bisa berubah cepat. Disiplin dalam strategi keluar adalah kunci agar lo tidak menjadi korban hype. Sekarang mari kita lihat perspektif makro. Ketika harga emas naik cepat, itu sering menandakan ketidakpastian ekonomi. Banyak investor lari ke safe haven karena takut inflasi, resesi, atau konflik global. Jadi kenaikan harga emas bisa menjadi alarm bahwa ekonomi real sedang bermasalah. Lo harus bisa membaca sinyal ini. Jangan hanya melihat harga, tapi lihat konteks ekonomi yang mendasarinya. Lo juga harus sadar bahwa kenaikan cepat emas bisa jadi pintu masuk perangkap. Ketika semua orang panik beli, lo bisa masuk saat puncak, dan ketika kondisi membaik, harga turun. Ini jebakan psikologi pasar, jadi jangan langsung ikut beli hanya karena harga naik. Selain itu, diversifikasi tetap penting. Jangan menaruh semua uang ke emas. Lo perlu portofolio yang seimbang, termasuk saham, obligasi, reksadana, dan instrumen lain. Dengan begitu, risiko tersebar dan lo tidak bergantung sepenuhnya pada emas. Sekarang mari kita masuk ke refleksi pribadi. Lo harus bertanya, kenapa lo ingin membeli emas? Apakah karena memahami karakteristiknya atau karena takut ketinggalan? Kalau jawabannya takut ketinggalan, lo sedang menjadi korban hype. Lo harus bisa berpikir logis, bukan emosional. Selain itu, lo harus sadar bahwa emas bukan satu-satunya instrumen. Lo perlu menilai kondisi ekonomi, risiko, dan strategi sebelum membeli. Emas bisa jadi bagian portofolio, tapi bukan satu-satunya pilihan. Lo harus tetap kritis, reflektif, dan sabar. Sekarang mari kita lihat strategi jangka panjang. Pertama, gunakan emas untuk dana yang bisa lo biarkan mengendap. Kedua, beli secara bertahap. Ketiga, tetapkan exit strategi.
Keempat, pantau kondisi ekonomi dan psikologi pasar. Dengan strategi ini, lo bisa meminimalkan risiko dan tetap mendapatkan manfaat dari emas. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, kesimpulan. Jangan langsung senang ketika emas naik cepat. Bisa jadi lo hanya melihat kilau sementara tanpa memperhitungkan dasar yang menopangnya. Kenaikan spektakuler kadang justru pintu masuk perangkap. Ketika spekulasi mengambil alih investasi bijaksana, lo bisa jadi korban momentum, bukan pengendali strategi. Tapi jangan salah, emas tetap bisa jadi bagian portofolio yang sehat. Lo hanya perlu memahami kapan masuk, untuk apa, dan bagaimana mengelola risiko. Gunakan emas sebagai salah satu pilar, bukan satu-satunya pilihan. Ingat, investasi bukan soal naik cepat, tapi soal naik stabil dan sesuai rencana. Kita harus bisa membedakan antara momentum dan fundamental. Harga naik bukan hanya karena angka, tapi karena kondisi di baliknya. Ketika emas naik cepat, jangan panik. Tarik napas, riset, dan buat keputusan. Jangan biarkan hype dan keserakahan menentukan nasib keuangan lo. Ingat, kondisi keuangan lo bukan soal ikut tren, tapi soal membangun pondasi. Kalau pondasi kuat, dana darurat ada, tabungan dan investasi terdiversifikasi, lo ngerti risiko, lo bisa masuk ke emas dengan tenang. Kalau pondasi belum siap, emas naik segunung pun, lo belum siap menerima risiko koreksi. Untuk lo yang mempertimbangkan beli emas sekarang, pelan-pelan, gunakan kenaikan emas sebagai momen refleksi, bukan panggilan untuk lompat tanpa strategi. Perhatikan sebab akibat, jangan cuma efek. Investasi soal waktu dan konsistensi, bukan kecepatan dan kepanikan. Yang terakhir, emas itu instrumen, bukan jaminan mutlak. Gunakan sebagai bagian strategi, tetap disiplin, dan jangan biarkan emosi mengatur keputusan. Lo harus tetap kritis, reflektif, dan sabar. Dengan begitu, aset lo aman dan tumbuh sesuai rencana. Sekian dulu dari gue. Kalau lo merasa video ini berguna, share ke teman-teman lo supaya kita semua nggak terjebak kenaikan cepat tanpa sadar. Klik like kalau lo setuju dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten edukasi keuangan berikutnya. Tetap kritis, reflektif, dan bangun masa depan keuangan lo dengan kepala dingin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.